maju, optimis Jatim bangkit. Pemirsa JTV berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa, kontribusi dan andil perekonomian Jawa Timur dari masa ke masa selalu menjadi perhatian dan perhitungan. Karena perekonomian Jawa Timur punya peran yang sangat-sangat strategis dan juga penting. Berdasar data tahun 2020 lalu, kinerja perekonomian Jawa Timur ada di angka kisaran 6%-an lah. Nanti datanya kita akan dalami, karena konon informasinya juga ada sedikit koreksi-koreksi dan juga kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai. Konon ada defisit begitu. Nah, kontribusi pada perekonomian nasional Jawa Timur juga cukup signifikan. Nanti kita juga akan dalami dari aspek apa untuk kontribusinya seperti apa. Sementara di tahun 2023, pemerintah provinsi ini terus memantau sekaligus menjaga kinerja perekonomian sambil melihat celah-celah peluang untuk peningkatan sekaligus ekspansi, baik itu keluar maupun antar provinsi. Optimis Jatim Bangkit dengan tema besar Strategi Perdagangan Jawa Timur 2023, dorong peningkatan kinerja ekonomi. Kita nanti akan ngobrol dengan narasumber, ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, ada juga Kepala Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan juga ahli media dari BPS Jawa Timur. Nanti akan kita kulik datanya seperti apa. Berikut catatan redaksi tentang tema besar kita hari ini. Kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun kuartal 3 tahun 2022 tercatat sebesar 5,58% year on year dan memberikan kontribusi sebesar 14,36% pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, beragam upaya telah disiapkan sebagai strategi perdagangan Jatim 2023 untuk memberikan manfaat dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Selain sektor industri pengolahan yang merupakan tulang punggung utama ekonomi Jawa Timur dengan jumlah industri mencapai 833.726 unit usaha dan menyerap 3,26 juta tenaga kerja juga berperan penting terhadap pembentukan kinerja ekonomi daerah. Kemudian sektor perdagangan juga turut menunjukkan hasil yang baik, bahkan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang secara konsisten menduduki peringkat 3 besar provinsi yang memiliki kontribusi besar bagi kinerja ekspor nasional. Beberapa strategi prioritas akan ditindaklanjuti melalui beragam langkah aksi seperti fasilitasi pengembangan produk dan manajemen IKM serta mendorong pengembangan industri halal. Kedepan diharapkan kontribusi produk barang dari Jawa Timur yang beredar di Indonesia semakin surplus sehingga data neraca perdagangan antar wilayah atau provinsi bisa menjadikan Jatim sebagai produsen barang bagi provinsi lain, bukan justru menjadi target pasar dari provinsi lain. Optimis Jatim Bangkit, Strategi Perdagangan Jawa Timur 2023, dorong peningkatan kinerja ekonomi. Kita sudah lihat rangkuman redaksi seperti apa dan kita akan lakukan pendalaman dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Pak Iwan yang sudah rawuh di studio kami. Pak Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Iman. Selamat Alhamdulillah. Ya, amanah baru sebagai Alhamdulillah. gitu. Ketemu lagi Mas Iman. Mudah-mudahan semakin amanah dan semakin barokah. Mudah-mudahan amanah. Amin. Amin. Kita juga punya kesempatan langsung mengulik data dengan seorang statistisi ahli media BPS Jawa Timur, Pak Umar Saifuddin juga sudah hadir di studio kami. Pak Umar, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat nih Pak. Namanya coranya sama nih Pak, hitam coklat juga ya. Iya. Saya sekata. Kita juga punya akses bergabung langsung dengan Pak Budi Raharjo. Beliau adalah Kepala Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Pak Budi, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Iman. Ini capek wajahnya apa karena ikut data defisit atau apa nih Pak? Iya, harus mantau terus. Harus mantau terus. Baik, nanti kita pendalaman Pak ya. Saya ke Pak Iwan dulu untuk kinerja sekaligus evaluasi lah di penghujung 2022. Pasti itu ada angka-angka yang perlu dapat perhatian. Apalagi di ujung-ujung 2022 kita punya banyak agenda yang mempengaruhi kinerja secara nasional sekaligus regional. Monggo Pak Iwan, seperti apa di akhir 2022? Surplus kah atau defisit kah? Terima kasih Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat petang bagi rekan-rekan semuanya serta pemirsa di rumah. Jadi pertemuan yang beberapa kali ya ini ya. Sekarang membahas terkait dengan bagaimana kondisi. Kami menyampaikan terkait dengan ekonomi makro, nanti Pak Kepala Biro lah yang akan menyampaikan. Siap. Tetapi pada prinsipnya bahwa Mas Iman,
neraca perdagangan ini saya sampaikan bahwa neraca perdagangan Jawa Timur itu sebetulnya surplus. Surplus. Yang pertama surplus itu karena yang antar daerahnya kita surplus. Tetapi kalau yang perdagangan kita ke luar negeri itu ya defisit. Yeah. Defisit 100,09 triliun. Tetapi diimbangi dengan surplusnya perdagangan antar daerah 509 triliun, sehingga total surplus di Jawa Timur itu sekitar 145 triliun. Ini neraca perdagangan yang ada kondisi di Jawa Timur. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur terkait dengan kita meningkatkan kerjasama antar daerah melalui misi dagang, ini adalah hasilnya sudah kelihatan bahwa neraca perdagangan kita antar daerah, antar provinsi surplusnya luar biasa, 504 triliun kan seperti itu. Sehingga bisa menutup dari celah defisitnya neraca perdagangan kita antar negara seperti itu. Ini tentunya dari angka ini kami mencoba nanti melakukan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan arahan dari Ibu Gubernur di tahun 2023. Siap. Sehingga nanti neraca perdagangan antar negaranya juga bisa meningkat, dan kemarin sudah kita lakukan, Ibu Gubernur sudah lakukan misi dagang antar negara. Kemarin kami melaksanakan misi dagang di Malaysia, dan Ibu juga ke Saudi Arabia dan ke Mesir, dan tentunya di tahun 2023 juga ada beberapa negara, ada 4 negara sesuai dengan arahan Ibu Gubernur. Salah satunya adalah di Jepang, nanti di Taiwan, Hongkong, dan tentunya nanti di Timor Leste. Ya. Karena itu untuk meningkatkan neraca perdagangan kita di antar negara. Bicara kalau strategi itu, strateginya Ibu Gubernur selain mengembangkan ekspansi untuk market, apa juga ada strategi-strategi lain disiapkan, Pak? Ada beberapa strategi yang mungkin nanti harus kita segera tindak lanjuti sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, adalah salah satunya terkait dengan penguatan industri halal. Ini adalah yang kami menjadi fokus nanti di dalam penguatan industri halal, baik itu dari sisi mungkin kesiapan dari kawasan yang sudah ada di kawasan industri halal di Sidoarjo, dan tentunya penguatan IKM yang mulai dari penyiapan produk, pengolahan sampai dengan pemasaran. Yang kedua, kami juga dalam mendorong upaya peningkatan neraca perdagangan antar negara, tentunya kami juga mendorong bagaimana penguatan desa devisa. Yang ini adalah program dari arahan Ibu Gubernur yang menjadi fokus kami nanti di tahun 2023, Mas Iman. Sehingga desa devisa yang sudah ada sekarang 40 desa, kami ajukan lagi sebanyak 55 desa dengan pendampingan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI. Kita tentunya mungkin dengan lembaga-lembaga perbankan lainnya, sehingga neraca perdagangan kita antar negara juga bisa disupport dari bisa naik juga. Baik, saya coba beralih ke Pak Budi. Pak Budi, kalau bicara soal evaluasi, Pak, mungkin Pak Budi juga punya angka-angka yang lebih tajam lagi, Pak. Monggo, apakah bisa dikatakan ini sebuah progres atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Imam, pemirsa yang terhormat, Pak Iwan dan Bapak dari BPS. Untuk kinerja Jawa Timur ekonomi memang untuk triwulan 3 terutama sebagai data yang sudah keluar ya, untuk pertumbuhan ekonomi masih bagus, masih 5,58, dan mungkin triwulan 4 ini ada penurunan, tapi saya kira nggak terlalu banyak. Kalau dihitung nanti total saya kira masih di atas 5. Jadi itu berarti menunjukkan indeks kepercayaan konsumen, indeks kepercayaan terhadap kondisi makro ya, kemudian juga indeks ekspektasi masyarakat itu berarti masih bagus. Dan baru kami baca juga dari BI masih di atas 100, Pak Iman. Jadi artinya selama tahun 2022 dan mungkin proyeksinya nanti di 2023, masyarakat Jawa Timur masih optimis untuk melihat kondisi perekonomian, walaupun mungkin dari secara global kita melihat ada aspek warning inflasi, resesi, kemudian kita harus waspada tentang bahan-bahan impor, kemudian memetakan perusahaan-perusahaan yang memang berbasis ekspor dengan negara tertentu, termasuk juga kita penguatan sektor tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan adalah IKM atau UMKM, karena itu di Jawa Timur selain memang faktor pertanian, Pak Imam, juga faktor UMKM dan
jasa industri juga menjadi sektor penguat, penopang di Jawa Timur untuk bisa eksis dan kontribusinya lumayan Pak. Baik. 25% untuk di Pulau Jawa, 14% sumbangannya untuk Indonesia. Baik. Nah, saya kira ini menjadi modal baik untuk Jawa Timur Siap. untuk melihat di 2023. Potensi 2023. Baik, pemirsa JTV, kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Bagaimana kata perspektif BPS tentang angka-angkanya? Nanti kita akan bongkar sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, strategi perdagangan Jawa Timur di 2023 dorong peningkatan kinerja ekonomi. Tadi dari Pak Iwan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah memberikan kupasan permukaan, Pak Budi juga sudah mulai masuk ke dalam. Saya coba cari tahu, kalau bicara soal angka ini rekan-rekan BPS pasti lebih menguasai. Pak Umar Saifuddin dari statistisi, ahli media BPS Jawa Timur. Dari angka-angka yang Bapak pantau, kalau bisa dikatakan progres perkembangan sekaligus evaluasi, seperti apa Pak? Ya. Kinerja dari Terima perekonomian Jawa kasih. Timur. Mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Iwan. Ya. Jadi tadi membahas mengenai masalah ekspor impor, di mana perdagangan Jawa Timur ke luar negeri memang defisit. Mungkin kalau boleh saya memberikan penjelasan satu persatu antara ekspor impor dan neraca perdagangannya. Monggo. Jadi kalau kita lihat bahwa pada tahun 2022 ini sebetulnya dilihat dari sisi ekspor kita itu meningkat sebesar 5,06% Oh. dibandingkan tahun 2021. Yeah. Jadi dari 22,77 miliar US dollar tahun 2021 itu meningkat menjadi 23,92 miliar US dollar pada tahun 2022 ini. Kalau kita lihat juga total ekspor yang paling berpengaruh tentunya dari ekspor non migas. Di sana terjadi peningkatan juga ekspor non migas sebesar 6,85%. Yeah. Di situ meningkat dari 21,29 miliar US dollar menjadi 22,75 miliar US dollar. Setelah itu kita lihat juga dari sisi impor. Dari sisi impor pada tahun 2022, jadi selama tahun 2025 ini juga meningkat. Tapi impornya meningkat juga naik signifikan sebesar 20,42%. Itu tahun 2021 dari 27,48 miliar US dollar menjadi 33,09 miliar US dollar. Karena totalnya lebih tinggi daripada ekspor, itu akhirnya kita mengalami defisit. Jadi pada tahun 2022 kita defisit sebesar 9,17 juta US dollar. Oke. Ya. Terus kalau kita lihat neraca perdagangan itu meskipun kita lihat defisit, tapi kalau kita lihat dari antar negara, jadi misalnya nanti misi dagang yang dikumandangkan oleh BUGUP ke luar negeri ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa neraca perdagangan kita mengalami surplus kalau kita bicara dari Indonesia ke Jepang, Indonesia ke Amerika Serikat maupun Indonesia ke Belanda. Tapi kalau dari sisi defisit, kita ternyata defisit juga misalnya kita ke Tiongkok, ke Singapura, sama kita juga defisit ke India. Mungkin negara-negara yang defisit maupun negara-negara yang surplus itu bisa kita pantau sehingga bisa kita pelajari untuk kedepannya menjadikan misi dagang Provinsi Jawa Timur ke luar negeri. Bicara soal pelajari, apakah sudah ada evaluasi atau hasilnya? Defisit kenapa Pak? Apakah karena pandemi atau apa? Atau ada faktor lain penyebabnya defisitnya? Ya defisitnya mungkin karena banyak komoditas-komoditas yang kita beli dari misalnya dari Tiongkok daripada Tiongkok ngambil dari kita. Jadi selain faktor COVID pada tahun 2020 ya, kalau kita lihat perkembangan ekspor maupun impor selama tahun 2020 sampai tahun 2022 ini COVID itu hanya sekitar di bulan Mei sampai dengan bulan Juni sekitar tahun 2020-an. Tapi perkembangan ekspor dan impor itu meningkat cukup baik ketika di akhir tahun 2021 sampai sekarang ini.
Jadi kalau berbicara surplus, berbicara defisit antar negara, tentunya itu tadi banyak komoditas-komoditas yang mungkin kita jual ke Jepang daripada Jepang kebeli kita dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu dari segi Kalau melihat peluang ekspor Pak untuk impor. 2023 dengan situasi seperti tahun politik, kemudian gonjang-ganjing geopolitik ya, dan kabarnya juga ada resesi di 2023. Kita punya peluang di bagian mana Pak? Kalau misalkan bisa bicara soal kesempatan gitu Pak. Monggo. Ya, mungkin kita lebih sama tadi ya, disebutkan juga sama Pak Iwan bahwa selain kita misi dagang ke luar negeri kan Bu Gubernur setiap bulan itu misi dagang ke provinsi, Iya, betul. antar wilayah. Mungkin itu selalu tetap dikerjakan atau selalu tetap dilakukan sehingga kita juga harus belajar dengan komoditas-komoditas yang ada. Jadi BPS misalnya kita punya komoditas-komoditas misalnya ke provinsi aja, ke provinsi katakanlah Jawa Barat atau ke DKI, komoditas-komoditas apa sih yang paling banyak kita jual ke sana, atau mungkin sedikit komoditas-komoditas apa yang mereka beli dari kita, itu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh Indonesia. Dari komoditas-komoditas tersebut mungkin bisa kita kembangkan dan lain sebagainya sehingga menjadi bagian dari defisit itu bisa menjadi surplus dan lain sebagainya sehingga perekonomian Jawa Timur lebih membaik dan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ini menarik apa yang dikatakan Pak Umar barusan. Nah, kalau bicara soal misi dagang Pak, apakah betul Provinsi Jawa Timur itu bisa menjual barangnya ke provinsi lain atau malah terbalik? Malah provinsi lain itu menjadikan Jawa Timur sebagai tujuan market mereka, produk mereka. Itu seperti apa Pak? Terima kasih Mas Iman. Jadi ketika perdagangan antar daerah kita surplus, secara otomatis ini menunjukkan bahwa barang-barang yang dijual dari kita ke daerah atau di antar pulau itu banyak yang lebih dijualnya gitu, Mas Iman. Jadi ada beberapa data yang kami peroleh dari misi dagang antar daerah ini, Mas Iman. Jadi di setiap kami sampaikan, jadi yang menarik ini di tahun 2022 saja Mas Iman, misi dagang kami yang dilakukan di Jambi itu ada transaksi sekitar 105 miliar. Itu yang di Jambi. Ini menunjukkan bahwa barang-barang kita yang masuk ke daerah lain, pulau lain itu sangat banyak diminati. Yang terakhir kami kemarin di Palangkaraya itu ada transaksi 293 miliar. Ini adalah menarik dan kami menentukan barang-barang apa namanya IKM yang kami ajak juga analisisnya juga kami pasti melihat dari analisis teman-teman dari BPS sehingga yang dibawa barang itu tidak semata-mata atau asal saja tetapi bagaimana pasar yang ada di sana. Jadi perdagangan antar daerah antar provinsi kita ini sangat luar biasa. Yang menarik itu adalah sehingga tahun ini kita akan melaksanakan misi dagang di antar provinsi itu sebanyak 10 kali. 10 kali? Kemana aja Pak? 10 kali dan ini nanti kami ada yang pertama kami tanggal 25 nanti akan kami di Sorong. Ada 2 kerjasama nanti dengan Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua Barat Daya. Tetapi mungkin ada keterbatasan di Papua Barat Daya karena struktur OPD-nya masih belum terbentuk. Karena kan baru gitu. Tapi semuanya berada di di Sorong nanti dan yang selanjutnya nanti kita akan bergerak ke NTB, ke Lampung, ke Sumatera Barat dan lain sebagainya sesuai dengan analisa yang sebelumnya belum dilaksanakan. Jadi itu yang semakin semangat lagi untuk neraca perdagangan akan semakin baik lagi gitu seperti itu. Harapannya sangat luar biasa di tahun 2023. Kalau tadi dikatakan Pak Umar juga banyak impornya Pak gitu ya. Karena situasinya. Kira-kira untuk mengimbangi supaya tidak defisit itu strategi apa? Dari mana saja Pak ya? Dari Tiongkok disebutkan. Apa Pak? Terkait dengan barang-barang yang impor ini, makanya kami sekarang sudah bergerak untuk mendongkrak neraca perdagangan ekspor kita. Salah satunya tadi disampaikan bahwa kami sekarang menggenjot keberadaan desa devisa. Yang tahun ini kami dampingi ada sekitar 55. Itu desa devisa, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kedua, kami selalu mengadakan business matching yang baik itu secara online maupun secara offline untuk mendongkrak itu sehingga
neraca perdagangan kita ekspor itu semakin tumbuh dan mungkin nanti bisa mengimbangi terkait dengan impor. Ada bayang-bayang kira-kira pada bulan keberapa Pak kita bisa memetik buahnya gitu supaya tidak terlalu berlama-lama gitu. Oh gitu. Jadi ketika kami mungkin nanti di semester pertama juga kami sudah bisa kelihatan hasilnya. Kami di semester pertama juga sudah melaksanakan kunjungan misi dagang ke luar negeri, dan tentunya di semester pertama ini kami juga triwulan 1 dan triwulan 2 juga terus koordinasi dengan para pelaku usaha, dan tadi juga kami juga sudah koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Baik, nanti sesudah ini kita akan coba cari tahu bagaimana atau hal-hal apa yang perlu diwaspadai di 2023 supaya menjaga ekonomi Jawa Timur tetap gelinding gitu ya. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Pak Budi Nyun Sewu, tadi sebutkan ada beberapa strategi, satu di antaranya adalah mendorong desa wisata untuk lebih gencar lagi gitu Desa ya. devisa. Desa devisa. Waduh, ini saya selalu kepala saya desa wisata gitu ya. Ada juga desa wisata. Betul, Ada juga, desa ya. wisata dan desa devisa tadi. Desa devisa itu kalau mungkin Pak Budi punya data angkanya, di mana saja Pak desa-desa sekarang? Iya. Terima kasih Pak Iman. Desa wisata, Desa devisa. devisa, sorry. Iya. Ada 6 kalau saya catat di sini, ada devisa ada di daerah Lamongan, ya, kemudian ada Pacitan, kemudian ada Blitar, kemudian ada Ngawi. Ini punya dan Tuban, dan mereka punya komunitas-komunitas unggulan, Mas. Misalnya Lamongan ini untuk tenun ikat, kemudian untuk Pacitan ini untuk jahe olahan, kemudian untuk Blitar ini adalah untuk kendang yang kecil itu Pak, kendang kecil itu ya, seperti itu. Kemudian untuk Ngawi ini adalah produk-produk yang berhubungan dengan kayu ya, jati mungkin ya, ukir-ukiran seperti itu. Dan Tuban ini produknya untuk batik. Itu yang memang yang sudah tercatat, dan kita nanti akan mengembangkan lagi desa-desa devisa ini. Kalau laporan yang sudah ada ini akan dilengkapi dengan 22 desa tambahan nanti. Oh ya? Ya, sebagai penguatan internal ekonomi di daerah, di desa. Nah, ini kalau di total Pemprov Jatim berencana ada 28 nanti desa devisa di Jawa Timur. Nah, ini kalau bicara soal pengembangan desa devisa Pak, ini kan karena berhubungan juga dengan masyarakat yang sangat beragam dan latar belakangnya juga sangat beragam. Mungkin ada informasi kendala-kendala seperti apa sih Pak yang dihadapi pemerintah provinsi untuk mengembangkan atau menggelorakan desa devisa ini Pak? Iya, yang pertama saya kira akses promosi Pak. Yang kedua juga untuk perkreditan ya, pembiayaan. Dan ada hal yang baru Pak Imam, kami dalam program 2023 ini akan mensupport ya, yang tadinya bantuan, program-program bantuan kita mengarahkan menjadi program kredit. Ya, ada bank UMKM kami yang nanti akan mensupport, dan kami punya beberapa calon lah ya untuk menjadi supporting untuk pengembangan desa-desa devisa tersebut. Itu yang kedua. Dan ketiga juga kami ada banyak program-program Pak Imam, ada dashboard promosi, ada dashboard penyediaan pangan, ada matching, bisnis matching misalnya, yang memang mengarah pada pengembangan mereka menjadi tidak hanya desa, maksud saya, tapi juga menjadi embrio desa ekspor. Ya, seperti itu kemana aja Pak sasarannya? Saya mohon izin, kalau yang kemarin yang saya ngobrol-ngobrol itu Malaysia yang memang paling banyak, karena mungkin karena kedekatan budaya, kedekatan wilayah seperti itu. Itu ekspor. Kalau Ibu Gubernur kemarin ke Arab, ke Mesir misalnya, itu sudah menjadi mungkin kedekatan secara agama ya, karena halalnya itu, jadi memungkinkan untuk itu. Saya kira dua itu, dan saya kira ke daerah-daerah seperti Jepang, Korea itu mereka sangat image-nya ke orang Indonesia itu produknya bagus Pak. Apalagi memang itu berproses secara green, hijau, ramah lingkungan. Wah, tambah bagus lagi Pak Imam. Kalau diangkakan itu berapa sih Pak peluang yang bisa kita dapatkan dari negeri sebelah itu, negeri jiran, Pak Aceh sana sih? Malaysia ya memang paling banyak ya, yang memang potensinya, karena makanan-makanan, kemudian budaya kita. Detailnya memang saya belum paham, mohon izin Pak Imam, tapi potensinya lebih banyak di sana nanti. Malaysia ini yang kita akan garap secara baik.
Saya ke Pak Umar. Pak Umar, saya kalau bicara soal desa devisa, saya juga perlu tahu tentang kinerja industri, Pak ya. Karena kita tahu bahwa di sektor industri pengolahan itu kan juga bisa dikatakan menjadi tulang punggung. Apalagi di sini juga banyak pemainnya, kemudian serapan tenaga kerjanya juga lumayan, sekitar 3,3 juta kalau saya nggak keliru itu, Pak ya. Itu kalau menurut dari kajian panjenengan seperti apa, Pak? Untuk peluang-peluang mengembangkan sektor industri pengolahan supaya bisa menjadi penopang juga dan tetap menjadi tulang punggung juga, Pak. Monggo. Ya, mungkin gambarannya bahwa sebetulnya industri pengolahan ini merupakan share penyumbang utama nilai ekspor kita, nilai ekspor Jawa Timur ke luar negeri ya. Ini tercatat bahwa untuk industri pengolahan itu sebesar 21,74 miliar US dollar atau hampir 90,87% sektor industri itu di industri pengolahan untuk ekspor. Untuk ekspor. Sedangkan misalnya kalau kita lihat dari sisi pertaniannya aja hanya sekitar 0,91 miliar US dollar, itu sekitar 3,81%. Itu dari sisi ekspor. Jadi begitu pentingnya sektor industri ini bagi Jawa Timur. Jadi nilai ekspor kita itu memang didukung penuh oleh industri ini, Pak. Terus untuk impornya juga seperti itu. Jadi untuk impor kalau kita lihat bahwa yang paling berpengaruh signifikan itu adalah dari sektor industri juga. Jadi share impor non migas terbesar itu dari industri itu sebesar 20,77 miliar US dollar, itu sebesar 62,77%. Sedangkan kalau dari sisi sektor pertaniannya hanya 10,83% atau sekitar 3,58 miliar. Ekspor kita dominan kemana, Pak ya? Kalau paling tadi sudah Amerika yang paling. Masih Amerika? Iya, Amerika. Apa, Pak, yang dicari di sana itu? Dan mungkin juga ada peluang yang belum kita garap? Mungkin banyak sekali, mungkin komoditas-komoditas saya nggak hafal. Komoditas-komoditas yang kita ekspor ke misalnya Amerika atau ke Tiongkok dan lain sebagainya itu kita punya datanya. Jadi mungkin menurut saya seperti tadi yang diungkapkan mengenai desa devisa, itu alangkah baiknya kita lihat komoditas-komoditas apa di masing-masing desa tersebut. Betul. Sehingga apabila komoditas itu sama dengan apa yang kita ekspor, katakanlah rumputnya sama gitu, katakanlah kalau seperti mebel dan lain sebagainya itu kita ekspor misalnya ke negara mana, itu kita desa itu kita kerjasamakan dengan yang di negara tujuan di komoditas-komoditas yang kita punya. Jadi mungkin bisa dilihat di data-data BPS. Misalnya kita ekspor ke Amerika, itu komoditas apa yang tertinggi di situ, itu kita punya semua. Bahkan rinci, terus komoditas apa yang kita ekspor ke Tiongkok atau sebaliknya kita juga sudah punya, sehingga ketika di desa devisa tadi sudah punya komoditas-komoditas itu bisa kita arahkan atau kita lihat ini enaknya diarahkan kemana sih, karena kita sudah punya database data tersebut. Nah, database tadi sudah ada, Pak Iwan. Mungkin di market mana yang belum kita kulik ya, atau mungkin juga peluang yang belum betul-betul maksimal itu, atau belum kita gali secara total gitu. Di mana, Pak? Ada infonya nggak? Iya, terima kasih Mas Iman. Jadi tadi nyampaikan terkait dengan ada beberapa dalam rangka mendongkrak terkait dengan ekspor kita. Desa devisa itu tahun ini kita mengajukan 55 yang didampingi oleh LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi emang terkait dengan peluang-peluang kita di pasar ekspor itu, salah satunya kayak kemarin di Malaysia juga selain makanan juga ada dari hasil kayu, terus ada dari hasil kerajinan minyak dan nabati seperti itu. Jadi ini adalah kami sudah mempetakan dan juga kami sudah terkait dengan barang-barang apa yang diekspor ke luar negeri. Salah satunya adalah yang paling tinggi sekarang kan di Amerika, ke Amerika gitu. Itu yang kita akan garap, makanya misi dagangnya itu kita juga ada beberapa negara, nanti juga ke Taiwan, Hong Kong dan Jepang nanti, dan Timor Leste, jadi seperti itu. Peta itu sudah kami dapatkan, Mas Iman, dibantu dengan BPS juga, neraca perdagangan kita ke masing-masing negara. Ya, kalau bicara soal perdagangan antar negara ini kan pasti dinamikanya luar biasa, Pak ya. Kalau dengan situasi Jawa Timur dan juga kondisi global seperti sekarang, tantangan seperti apa, Pak, yang menjadi perhatian?
Kami kemarin waktu kita misi dagang ke Malaysia itu sangat luar biasa, di backup juga dengan atas perdagangan yang ada di masing-masing kedutaan besar. Jadi sebelumnya kami sudah melaksanakan business matching dari antar kedua negara melalui online gitu, sehingga sudah diketahui apa saja yang harus dibawa ke sana dalam pelaksanaan business matching itu. Yang menarik begini Mas Iman, ketika transformasi ekonomi ini berjalan di Jawa Timur, dan PDRB kita ditopang 30%-nya dari industri pengolahan dan 20%-nya dari perdagangan dan 11% pertanian ya Pak Umar, dan sisanya yang lain, sehingga kami dari sisi lain juga harus menyiapkan sarana prasarana terkait dengan industri olahan itu. Salah satunya adalah kawasan-kawasan industri, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi fokus kita juga, bagaimana 10 kawasan industri yang existing dan kawasan industri yang pengembangan dalam rangka mendukung upaya terkait dengan industri pengolahan ini. Karena PDRB, struktur PDRB kita ini 30% itu adalah dari industri pengolahan. Nah, industri pengolahan ini yang kami bergerak dalam upaya standarisasi yang maksimal. Baik itu dari sisi proses maupun dari sisi hasil atau maupun dari sisi bahan baku. Ini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada unit-unit kerja kami yang penguatan dalam rangka sertifikasi mutu gitu, itu bergerak seperti itu. Dalam upaya mendorong itu juga terkait dengan meningkatnya neraca perdagangan ekspor. Kalau tadi bicara soal sarana, tentu saja kita juga akan lebih dalam lagi soal fasilitasi. Karena tentu saja kalau bicara soal pendanaan, itu juga merupakan sesuatu yang selalu dibicarakan kalau kita bicara soal UKM, IKM, lalu ngomongnya soal duit ya. Dan bagaimana strategi-strategi dan juga fasilitasi pemerintah provinsi untuk mendorong IKM eksis, kita kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Strategi perdagangan Jawa Timur di 2023 dorong peningkatan kinerja ekonomi. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, nyun sewu kalau bicara soal fasilitasi gitu ya. Tadi juga sempat disentil soal pendanaan. Itu merupakan satu di antara kunci untuk melakukan kegiatan usaha. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mungkin untuk pengembangan produk, manajemen? Karena beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol juga dengan kawan-kawan Ekspor Center Surabaya. Itu masih banyak PR yang perlu digarap. Gitu. Monggo, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Iman, pemirsa yang terhormat. Tadi sudah disampaikan memang satu strategi kita memang masalah mengubah ya pola pikir dari yang tadinya bantuan menjadi kredit. Tujuannya sebetulnya baik, mereka punya kesiapan lah dan mereka bankable ya untuk memahami tentang proses-proses yang memang pembiayaan. Dan kalau ekspor saya kira itu jadi suatu kewajiban kalau mereka memang harus paham tentang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami ada program-program yang mengarah pada pembinaan kelembagaan dan SDM. Karena saya kira masyarakat UMKM juga harus dilihat postur kelembagaannya juga, dan di dalamnya juga berarti kan individu-individu yang memang menggerakkan. Itu menjadi konsen kami juga. Yang berikutnya lagi, Mas Imam, memang bukan hal yang baru, tapi ini sesuatu yang keharusan, digitalisasi. Jadi bisa promosinya, bisa marketplace-nya, bisa mereka belajar ekspor bersama misalnya. Karena kalau mereka ekspor sendiri-sendiri saya kira berat. Tapi kalau ekspor bersama dalam satu kontainer bisa berbagi misalnya, itu kan bisa menjadi hal yang bagus untuk pengembangan UKM atau IKM kita. Saya kira itu Pak yang paling menjadi konsen kami. Yang berikutnya lagi Ibu Gubernur menyarankan memang gimana kita mengembangkan kemudahan koneksivitas. Nah, artinya bahwa biaya yang harus dikeluarkan tidak hanya menyangkut masalah kredit atau fit cost yang memang harus didorong, tapi juga biaya-biaya yang lain yang sebetulnya juga akhirnya pada nilai jual, nilai produk. Nah, ini menjadi satu konsen kami juga di Biro untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk tidak hanya percepatan Pak Iman, tapi kemudahan, kemudian peningkatan kelembagaan, juga peluang. Dan saya kira tadi menarik Pak Imam, dan kemarin mungkin efek G20 ini juga bisa kita lihat Pak Imam. Artinya begini, kita untuk antar daerah bagus, sudah surplus dan baik.
Tapi ada peluang bagus juga seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Iwan, bahwa kita juga harus bermain di kawasan ASEAN dan Asia. Ya. Ya, ada ASEAN meeting ekonomi yang Indonesia sekarang jadi ketuanya. Ini jadi saya kira bagus. Sudah ada rintisannya Pak untuk sana? Ya Malaysia itu yang tadi disampaikan, kemudian nanti Pak Iwan akan mengajak ke Timor Leste, dan pekerja-pekerja migran ini kita ada Taiwan dan Hong Kong, Pak Iman. Itu hal yang bagus juga menurut kami, bisa dititipkan kan produk-produk, dan mereka menjadi marketer di luar negeri tentang produk-produk kita. Nah itu peluang, dan saya kira yang belum tergarap adalah seperti di Arab ya, dengan kesamaan kultur religi misalnya, itu menjadi salah satu peluang. Dan ada market yang sekarang lagi berkembang Pak, tapi bukan, mungkin nggak tahu ya, kita harus melihat juga Afrika. Afrika, oke. Nah, Dengan adanya 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, mana Pak kira-kira yang perlu mendapat dorongan lebih ekstra gitu? ya. Effortnya Malang, harus saya lebih. kira Malang sebagai komunitas ekosistem yang sudah bagus, kita bisa dorong Pak. Oke. Karena di sana anak mudanya banyak, digitalisasi sudah berkembang, backbone-nya dengan lintasnya juga bagus, itu saya kira sudah bagus yang bisa kita kembangkan. Kemudian daerah-daerah Mataraman yang mensupport agro, yang tidak hanya dari produk-produk yang tradisional, tapi mereka bisa mengolahnya misalnya. Kemudian seperti Gresik, Lamongan, mereka juga punya hal yang spesifik unik seperti Tuban, Bojonegoro. Siap. Saya kira gitu. Pak Umar, konon sih banyak orang mengatakan 2023 ini merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai gitu ya. Meskipun pemerintah pusat juga ya nampaknya juga ya sudah adem ayem aja, meskipun mereka juga waspada gitu. Tapi dari kajian BPS sendiri, di 2023 itu Jawa Timur apa sih yang perlu diwaspadai Pak? Ya mungkin sekilas sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin saya akan memberikan gambaran mengenai komoditas andalan Jawa Timur ke luar negeri. Luar negeri, betul. Oke, Artinya boleh. apa? Artinya komoditas ini kan anggap aja disenangi oleh luar negeri lah. Ya, ya. Karena dari 10 komoditas ini terlihat bahwa mulai tahun 2021, tahun 2022 itu tetap menjadi 10 komoditas penyumbang dominan ekspor. Oke. Jadi mungkin komoditas-komoditas itu termasuk lemak dan minyak hewani, perhiasan permata, terus tembaga, kayu dan barang dari kayu, ikan, bahan kimia organik, bahan bakar mineral, berbagai produk kimia, olahan ikan, kertas dan karton. Artinya kalau komoditas-komoditas ini bisa dikembangkan seperti di desa devisa tadi, mungkin itu lebih luar biasa lagi. Karena dengan senangnya orang-orang luar negeri katakanlah memilih Indonesia untuk membeli 10 komoditas yang dominan itu, kan akan menyumbang ekspor kita lebih tinggi lagi. Betul. Ini menarik Pak. Ini kalau bicara soal produk ekspor Pak, tentu kan negara tujuan selalu berpikir tentang kualitas gitu ya. Kemudian standarisasi. Kembali saya jadi ingat lagi apa yang dikatakan Pak Umar barusan, diskusi saya dengan kawan-kawan ECS, Export Center Surabaya. Packaging itu juga masih perlu digenjot Pak, supaya lebih catchy, lebih menarik. Itu gimana Pak? Kalau bicara soal standarisasi, supaya desain, supaya produknya bisa lebih menarik. Ya tentunya selain kita memperkuat komoditas-komoditas yang menjadi andalan Jawa Timur ya, mungkin perlu dikaji lagi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor, misalnya seperti produksi, regulasi, teknologi, ataupun mungkin marketing, sehingga dari sisi ekspor kita akan lebih meningkat. Kita bisa lihatlah misalnya dari lemak dan minyak hewan nabati, ternyata tadi mungkin ekspor ke Tiongkok itu hampir 901 miliar US dollar. Sedangkan ke Malaysia itu sebesar 384 miliar US dollar. Artinya apa? Artinya dari kelompok lemak, minyak, dan hewan nabati itu total ekspor Jawa Timur itu sebesar 2,3 triliun. Wow. Itu negara-negara yang mungkin lebih banyak ekspor kita ke sana. Terus kalau perhiasan dan permata itu ke Jepang. Oke. Jadi Jepang itu dengan nilai ekspor sekitar 1,19 triliun. Itu khusus untuk perhiasan permata. Terus yang kedua Singapura sebesar 202 juta Apa itu Pak? US dollar. Berupa? Perhiasan dan permata. Perhiasan permata juga. Jadi secara total itu hampir 1,9 triliun. Ekspor kita untuk perhiasan permata. Yang Jadi suka akik nggak ada Pak ya? mungkin masuk situ. Iya.
Iya, perhiasan juga. Ya, terus mungkin kayu dan barang dari kayu itu juga seperti itu. Ekspor kita ke Jepang itu sekitar 406 miliar US dollar. Jadi mungkin dari 10 komoditas tersebut yang menjadi andalan itu juga bisa kita perkuat, bisa kita anu lagi agar ekspor Jawa Timur tambah meningkat ke depannya. Baik, terima kasih untuk pemirsa JTV yang juga sudah memberikan perhatian lewat WA kami. Meskipun saya tidak mendeklarasikan nomor WA, tapi ternyata Anda sudah langganan menggunakan WA-nya JTV gitu ya. Terima kasih Pak Roni di Surabaya, lalu Pak Ahmad di Pacitan. Wow, Pacitan, ada Ibu Danti Sidoarjo, lalu ada Bu Fitri Malang. Ini menarik nih, Bu Fitri memberikan perhatian. Jawa Timur harus punya produk spesifik unggulan. Wah, ini dia. Kira-kira Bu Fitri punya usul apa ya kira-kira ya? Lalu ada Pak Nugroho di Surabaya, untuk menuju ekspor komoditi apa yang hasil pertanian punya peluang ekspor. Nah ini dia. Singkat Pak, menjawab pertanyaan Pak Nugroho, kalau bicara soal produk pertanian ekspor apa kira-kira Pak? Dele itu kira? Dele masih impor kita ya? Mas Iman, kemarin kami kebetulan pada tanggal berapa ya, mungkin beberapa minggu yang lalu kami melepas ekspor ke Malaysia itu Apa, Pak? Kopi? keripik singkong. Oh keripik singkong. Kalau kopi saya kira sudah ini ya, sudah saya kira sudah terbiasa gitu. Kemarin kami melepas ke perdana setelah pandemi itu ke Malaysia. Nanti akan dilanjutkan ke Jepang dan akan dilanjutkan lagi ke beberapa Keripik negara. singkong madiin mana Pak? Keripik Sidoarjo? singkong madiin Bojonegoro. Bojonegoro. Ini adalah sisi-sisi tadi yang penghasil dari agro itu di luar dugaan juga Bojonegoro juga sebagai pengekspor terkait dengan keripik. Nah ini Sentra keripik. titik-titik simpul inilah yang akan menjadi fokus kami di dalam tahun 2023 sehingga bisa mendorong terkait dengan kinerja ekspor. Kita jeda dulu Pak. Oke. Kita masih dalam program Optimis Hati Bangkit. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung lewat WA kami. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa JTV yang sudah mengirimkan WA ke kami dan juga masuk. Ini cukup menarik karena tadi Bu Fitri Malang, Jawa Timur harus punya produk spesifik unggulan produk halal. Kira-kira apa? Nanti coba kita manfaatkan peluang untuk Pak Iwan dan juga mungkin Pak Budi. Ada Pak Nugroho, terima kasih untuk menuju pasar ekspor komoditi apa yang perlu kita galang. Ya, ternyata tadi sudah dijawab keripik singkong. Wah, ternyata orang Malaysia suka ngemil juga ya keripik singkong, lumayan. Dan ini menarik dari Pak Roni Surabaya. Kalau bicara soal jualan gitu ya, kalau bicara soal perdagangan, kita pasti perlu tahu target Pak. Bunda, Bu Kofifa, Bu Gubernur sudah matok target nggak Pak? Untuk targetnya berapa kira-kira? Terima kasih Mas Iman. Sekarang defisit terkait dengan neraca perdagangan ekspor kita itu kan 109 triliun ya Pak ya. 109 109 defisit. Neraca perdagangan ekspor. Nanti mungkin bisa dilengkapi sama Pak Umar gitu ya. Nah, defisit 109 miliar ini adalah termasuk target kami juga supaya tidak defisit Mas Iman. Ya. Karena yang surplus itu adalah di antar daerah. Antar daerah itu sekitar 540 triliun itu sudah surplus. Sehingga tertutupi oleh itu. Ya. Nah, target kami tentunya bagaimana yang neraca perdagangan yang 109 triliun itu tidak defisit lagi di tahun 2023. Ini adalah target kami sehingga nanti surplus perdagangan kolektif baik itu antar negara maupun antar daerah itu di atas 154 triliun. Jadi mau nggak mau ekspor harus dinaikkan? Harus dinaikkan karena itu masih defisit, harus get no. Nah, salah satu titik-titik simpul-simpulnya juga ya masing-masing daerah, masing-masing. Karena 97% itu IKM. 97% itu dari 833.000 itu adalah IKM. Ya. Sehingga standarisasi produk terkait dengan teknologi kreatif, digitalisasi ini adalah sebagai modal sebagai tujuan fokus kami di dalam meningkatkan daya saing produk kita untuk diekspor. Kami akan fokus di 4 negara ini dan nanti juga di tahun-tahun berikutnya Ibu Gubernur pasti memberikan peta bahwa titik-titik ini saja yang kita perlu. Kalau dari Dinas Perindak apa Pak yang perlu mungkin punya program sehingga teman-teman bisa mengakses lebih banyak? Kami yang pertama adalah fokus di pengembangan desa devisa itu di tahun 2023. Yang kedua kami standarisasi dan penguatan produk IKM baik itu dari sisi bahan baku, dari pengolahan maupun pemasaran. Kami ada bisnis matching dengan beberapa negara yang kita dilakukan baik itu online maupun offline. Dan yang ketiga penguatan industri halal
ini adalah menjadi fokus kita di tahun 2023 karena bagaimanapun adalah arahan Ibu ini adalah penguatan industri handal menjadi fokus kita. Siap. Singkat kita bagi-bagi Pak Iwan. Silakan. Pak Budi, kalau misalkan bicara soal produk unggulan, mungkin Pak Budi bisa ngasih gambaran. Produk unggulan Jawa Timur apa Pak yang bisa diangkat lagi, di-boost lagi supaya bisa bagus gitu? Ya, turunan dari industri migas ya. Tadi disampaikan oleh Pak dari statistik ada nabati. Itu saya kira hal yang bagus lah yang kita bisa. Selama ini kan kita berpikirnya dalam migas itu hasil dari bumi. Ya, bumi betul. Tapi yang berhubungan dengan herbal, kemudian turunan-turunan dari sektor itu saya kira itu menarik. Yang bisa dikembangkan dan diversifikasi dari tanah produk-produk yang sudah ada. Ya. Misalnya perkayuan tadi, dan didiversifikasi lagi dengan industri kreatif yang ada, saya kira itu jadi peluang bagus untuk karena menarik orang luar itu dengan kekreatifan orang Jawa Timur. Ya, itu yang saya kira bagus. Gitu. Pak Omar, sebagai penguat Pak, Anda sudah punya angkanya, datanya gitu. Kira-kira apalagi Pak yang dilakukan oleh Pemprov Jatim supaya betul-betul bisa target tadi masuk dan nggak defisit pastinya. Mau nggak Pak? Ya mungkin terima kasih. Jadi tadi sudah saya paparkan ya Mbak bahwa 10 komoditas yang dominan tadi kan itu sudah bertahun-tahun, artinya 10 komoditas itu nggak hanya di tahun 2022 aja, tapi sudah tahun 2020, 2021, komoditas-komoditas itu yang memang primadona untuk ekspor. Ada lagi gitu? Kami banyak Pak, itu hanya 10 besar penyumbang, tapi 10 besar pun sudah masuk dalam hitungan 70% ekspor milik Jawa Timur. Nah itu mungkin lebih ditingkatkan, kalau perlu tadi yang disebutkan dengan desa devisanya, komoditas-komoditas itu dicoba lagi digali. Katakanlah tadi ada yang bertanya mengenai pertanian, ternyata yang paling banyak diekspor tentunya perikanan Pak, ikan dan sejenisnya itu mungkin juga lebih ditingkatkan sehingga membuat ekspor Jawa Timur itu lebih meningkat di kedepannya. Baik. Pak Omar terima kasih rawuh di kami, dan Pak Budi terima kasih. Sekali lagi, Pak Iwan matur nuwun. Ya, Mas Iman. Jadi selamat untuk posisi baru, Pak Budi juga begitu. Selamat, semakin amanah ya Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk pemirsa JTV, kita ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jadi Bangkit, ngobrolin soal strategi perdagangan Jawa Timur di 2023 supaya bisa mendorong peningkatan ekonomi dan kinerja kesejahteraan di masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boyo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang-gandang, ayo kita healing. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh apa onone, ben padha enake. Saben dina raimu petang dadak, marai siramu met ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen diladeni iso geget-geget. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Nyum sayang, ben aku soyo tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang-gandang, ayo kita healing. Mbok ya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu,